Sidang kedua mantan Kakor Lantas Polri, Joko Susilo, kembali digelar pukul 10 pagi ini di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Agenda sidang kali ini adalah pembacaan nota keberatan dari kuasa hukum Joko Susilo. Selengkapnya akan disampaikan oleh Rory Asyari langsung dari Pengadilan Tipikor, Jakarta. Ya Rory, apakah sidangnya sudah dimulai? Gilang, sampai dengan saat ini, dikarenakan memang sidang baru akan dimulai pada pukul 10, sidang belum digelar, namun yang jelas Joko Susilo sebagai terdakwa dalam kasus ini telah hadir sekitar 15 menit yang lalu dari Rutan Guntur di Jakarta Pusat. Nah, nantinya sidang kembali akan dipimpin oleh Soehartoyo sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian ada juga Asmin Ismanto dan Matius Samiadi sebagai dua hakim anggota, dan dua hakim ad hoc adalah Anwar serta Hugo. Saat ini sidang masih menanti kedatangan dari Majelis Hakim yang berjumlah 5 orang tersebut. Nah, seperti yang Anda sampaikan bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan nota keberatan atau eksepsi setelah minggu yang lalu jaksa penuntut umum dari KPK membacakan dakwaannya. Nantinya eksepsi akan ada 67 halaman, ini menurut salah satu kuasa hukum dari Joko Susilo, yakni Junifer Girsang. Nah, fokus dari eksepsi ini menurut Junifer adalah akan mempertanyakan penyitaan aset-aset Joko sebelum dia menjadi Kakor Lantas Polri, yakni dari tahun 2003 hingga tahun 2010. Selain itu, nantinya akan mempertanyakan pula eksepsi tersebut adalah terkait dengan penerapan pasal-pasal tindak pidana pencucian uang terhadap Joko Susilo. Nah, untuk Anda ketahui, Gilang dan juga pemirsa, dalam dakwaan terhadap Joko Susilo, JPU menyatakan aset-aset Joko yang diperoleh Joko saat dia menjabat sebagai Kapolres Bekasi pada tahun 2003 lalu hingga dia menjabat sebagai Gubernur Akpol, yakni sampai dengan Maret tahun 2012, sebagian besar adalah harta hasil korupsi. Selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2010, menurut JPU, penghasilan Joko sebenarnya hanyalah 470 juta rupiah. Namun, Joko Susilo berhasil memiliki penghasilan jauh lebih besar, yakni mencapai 53,8 miliar rupiah plus 60 ribu US dollar. Nah, inilah yang dipermasalahkan oleh Junifer, kenapa KPK sampai mengutik-utik harta dari Joko Susilo dari tahun 2003 hingga tahun 2010, padahal pada masa-masa itu Joko belum menjadi Kakor Lantas Polri. Dan Junifer juga menyatakan bahwa pada tahun 2003 KPK tidak berhak menyita harta Joko pada tahun 2003 dikarenakan KPK belum terbentuk pada tahun itu. Sementara untuk tahun 2010, pada saat dia menjabat sebagai Kakor Lantas sampai dengan awal tahun 2012, yakni sebagai Gubernur Akpol, penghasilan Joko disinyalir menurut JPU mencapai 57 miliar rupiah, padahal harta dan juga aset dari Joko di periode ini 2010 sampai 2012 hanyalah 1 miliar lebih. Joko Susilo akan dijerat dengan dua kasus yang berbeda, yakni kasus simulator SIM dan juga kasus tindak pidana pencucian uang. Untuk sementara demikian laporan dari kami di Pengadilan Tipikor. Gilang, nanti akan kami terus update perkembangan persidangan. Baik, terima kasih untuk laporan Anda, Rory Asyari melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor, Jakarta.